Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengarkan sapaan firman pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena di pagi hari ini kami boleh terjaga kembali untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang naungi dan sertai kami dalam menjalani hari ini. Terpujilah namamu. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 36. Melihat banyak orang itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ibu bapak, saudari-saudara terkasih, kita harus bersyukur kita punya rasa belas kasihan. Rasa ini biasanya berangkat dari dorongan rasa solidaritas kepada sesama yang berkekurangan. Rasa ingin memperjuangkan keadilan bagi para penyintas ketidakadilan. Atau juga rasa ingin menolong dan menopang orang-orang yang membutuhkan. Itu bagian dari rasa kemanusiaan. Jika kita masih punya rasa belas kasihan, maka bersyukurlah kita karena ada karakter Kristus dalam hati kita, dalam diri kita masing-masing. Ibu bapak saudara terkasih, Tuhan Yesus pada ayat ini merasakan belas kasihan. Setelah dia melayani dari kota ke kota, daerah menuju daerah yang lain, desa ke desa, banyak orang berbondong-bondong, mereka yang sakit, mereka yang miskin, mendatangi Tuhan Yesus lalu mengungkapkan keluh kesah mereka. Dan karena itu mereka berlelah-lelah, berjerih payah mencari siapa yang namanya Yesus Kristus itu. Lalu setelah ketemu dari jauh hari mereka sudah merencanakan hal itu, lalu Tuhan Yesus mengetahuinya. Dan Tuhan Yesus melihat banyak orang sepertinya terlantar, sepertinya kelelahan. Dan oleh karena itu hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tetapi kemudian yang Tuhan Yesus lihat adalah di sini orang-orang tersebut, keramaian itu seolah tidak punya pemimpin, tidak punya panutan, tidak punya gembala. Lalu Tuhan Yesus juga melihat nampaknya orang Farisi, para ahli Taurat, dan orang Saduki gagal menjadi panutan bagi keramaian ini. Pun begitu hati Tuhan Yesus juga tercabik-cabik karena kekaisaran Romawi sedang menjajah bangsa Israel pada saat itu. Sehingga Tuhan Yesus melihat sudah jadi sebuah kebutuhan yang urgent akan kebutuhan akan pimpinan, panutan, akan gembala di tengah-tengah keramaian, di tengah masyarakat Israel pada saat itu. Itulah yang tepat bagi mereka. Itulah alasannya mengapa di perikop selanjutnya di pasal ini Tuhan Yesus kemudian mengutus ke-12 muridnya untuk menjadi calon-calon pengajar, calon pimpinan, calon gembala dari masyarakat banyak itu. Saudari-saudara, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang peka. Dia tidak cuek, dia tidak acuh tak acuh pada orang yang memang berkekurangan dan membutuhkan, pada orang-orang yang didera masalah dan persoalan, pada orang-orang yang menderita. Hatinya murni, hanya ingin mengasihi, hanya ingin memberi perhatian, hanya ingin menolong. Kerap kali kita dengarkan kata-kata ini, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, menjadi sebuah pendahuluan dari peristiwa mukjizat yang akbar, mukjizat Tuhan Yesus yang besar. Oleh karena itu pesan bagi kita, mari kita pupuk terus kepekaan sosial kita. Rasa belas kasihan dalam diri kita, dalam hati kita. Agar kita kemudian boleh jadi perpanjangan tangan Tuhan di kehidupan orang lain untuk membawa mukjizat Tuhan bagi mereka yang berkekurangan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Engkau yang menanamkan firman-Mu ini dalam hati dan pikiran kami.
agar kami kelak dapat menjadi orang-orang yang punya belas kasihan, yang punya kepekaan sosial untuk menolong, menopang rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang berkebutuhan. Kiranya Tuhan bantu kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami telah berdoa. Berangkatkanlah kami menuju hari yang baru. Amin.